Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Jayadi Eskom selaku dosen mata kuliah Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul berprestasi secara daring dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Dan tak lupa selawat ma'asalam minallah marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Izinkan saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 tentang struktur organisasi pendidikan jarak jauh pada awal berdirinya. Ini adalah nama kelompok kami. Di samping kanan saya ada Adik Bagastia dan di samping kiri saya ada Wahyu Arif Wijaksono. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak, kita dengarkan paparan materi presentasi dari kelompok kami. KB1 akan dipaparkan oleh saudara Wahyu. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Mardi. Saya akan membahas tentang KB1, yaitu tentang perencanaan awal dan keberlanjutan PJJ. A. Keputusan awal. Dalam KB ini kita akan membahas tentang sebagaimana penting yang patut dipertimbangkan dalam membuat keputusan bersama dalam pendidikan jarak jauh. Pendidikan telah ada dan dapat dipenuhi oleh suatu sistem belajar jarak jauh. Namun untuk mendirikan lembaga PJJ masih perlukan dukungan peneliti yang kuat. Tanpa dukungan seperti itu, angan-angan untuk mendirikan lembaga PJJ sebaiknya diurungkan karena akan menyulitkan dalam pelaksanaannya. Contoh, sistem belajar jarak jauh di Inggris didirikan oleh pihak pemerintah atas dukungan partai politik utama yang ada. Demikian juga di Indonesia, India, Thailand, dan Malaysia yang bahkan telah mendapat dukungan politis tertinggi. Pelaksanaan program PJJ di UT, Institusi Bakri Indonesia, IBI, PT Telkom, dan Kementerian Agama yang dimulai secara berturut-turut tahun 1984. Tahun 1985, 1989, dan 1990 telah dipersiapkan dalam waktu yang relatif singkat. Kebijakan penyelenggaraan PJJ dibuat setelah diidentifikasi kebutuhan, namun terlalu sedikit waktu untuk persiapan karena harus dilaksanakan dengan segera. Dalam hal pendirian UT, ada beberapa hal yang bersifat historis yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Wacana universitas terbuka sebetulnya sudah dimulai sejak lama,
di kalangan Departemen Pendidikan Kebudayaan pada tahun 1980. Dukungan terhadap berdirinya UT sangat besar dan berbagai pihak, terutama berkisar pada fleksibilitas dan kecepatan daya jangkau serta efisien biaya. Di Cina, pembentukan kelompok belajar didasarkan pada unit kerja seperti pabrik, kantor bank. Aspek PJJ yang lain adalah pola penyusunan staf. Persyaratan penyusunan staf untuk PJJ berbeda dari persyaratan penyusunan staf untuk universitas atau sekolah tatap muka. Yang B, fungsi-fungsi manajemen organisasi PJJ. Salah satu pendekatan dalam perencanaan PJJ adalah menggunakan pendekatan fungsi dalam membangun PJJ. Pendekatan memandang bahwa terdapat 8 fungsi dalam PJJ. Fungsi yang pertama, bidang peserta didik dan kegiatan pembelajaran meliputi rekrutmen, registrasi dan registrasi ulang, putus kuliah, dan kelulusan. Yang kedua, fungsi bidang pengembangan bahan pembelajaran meliputi penyelenggaraan studi kelayanan, program studi, pengembangan kurikulum, dan pengembangan bahan belajar. Yang ketiga, fungsi bidang reproduksi bahan pembelajaran yang meliputi pencetakan bahan pembelajaran cetak, penggandaan bahan, audio, video, dan diseminasi bahan pembelajaran melalui jaringan elektronik dan online. Baik, selanjutnya kembalikan ke Mas Mardi. Oke, itu tadi adalah pemaparan KB 1 dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan kami lanjutkan pemaparan KB 2 yang akan dipaparkan oleh rekan kami, Adik Bagastia. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi kegiatan belajar 2, struktur organisasi PJJ. A. Struktur organisasi. Struktur organisasi berbagai perguruan tinggi jarak jauh di berbagai negara bervariasi. Banyak hal yang harus diperhitungkan dalam menetapkan struktur organisasi tersebut. Yang pertama, kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan dalam program akademik, staf, jumlah peserta didik, dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur organisasi PJJ haruslah bersikap terbuka. 2. Struktur organisasi itu dapat melayani tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, struktur organisasi itu memungkinkan terjadinya proses komunikasi antar unit dan antar lembaga penyelenggara PJJ. Yang keempat, struktur organisasi menghendaki kejelasan peran pimpinan puncak dan pimpinan unit. Yang kelima, struktur organisasi menghendaki pula kejelasan fungsi dari setiap bidang dan saling keterkaitannya antar bidang. Nah, ada 8 struktur organisasi PJJ senantiasa diperbarui berdasarkan kebutuhan masing-masing. Yang pertama, Athabasca University di Kanada. Pada tahun 1980-an, Athabasca University dipimpin oleh 23 anggota Governing Council yang terdiri atas penjabat-penjabat universitas tersebut, anggota terpilih yang berasal dari fakultas, staf, tutor, dan mahasiswa, dan anggota masyarakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Ketua Governing Council yang
merangkap menjadi chancellor ditunjuk oleh pemerintah. Yang kedua, First Universitas di Hagen. First Universitas yang dimulai pada tahun 1974 dan berada di bawah Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Penelitian di North Rhine West Filipina. Yang ketiga, Indira Gandhi National Open University di New Delhi, India. Kepemimpinan tertinggi pada IGNOU dipegang oleh Board of Management. Di bawahnya ada Vice Chancellor, Planning Board, dan Academy Council. Dan berikutnya yang kelima, University of the Air di Jepang. University of the Air Jepang mempunyai seorang presiden yang berfungsi sebagai pimpinan. Ia dibantu oleh fakulti, konsil, dan 2 orang wakil presiden. Di bawahnya bekerja kelompok guru besar dan guru besar madya. Pelaksanaan tugas sehari-hari presiden dan wakil presiden dibantu oleh 6 orang direktur yang masing-masing bertugas di satu pusat studi. Yang ke-6, Allama Iqbal Open University di Pakistan. Pimpinan tertinggi AIOU adalah Vice Chancellor yang bekerja di bawah Executive Council dan Academic Council. Yang ke-7, Sukhothai Thammarat Open University di Bangkok, Thailand. Sukhothai Thammarat Open University dibina oleh University Council. Tugas utama University Council antara lain: A. Memberikan supervisi tentang penyelenggaraan universitas. B. Merumuskan kebijakan dan peraturan. C. Menyetujui pemberian penghargaan yang berupa gelar, diploma, dan sertifikat. Dan yang D. Mempertimbangkan penunjuk presiden, pembantu presiden, direktur, pembantu direktur, asosiasi profesor, dan asosian profesor. Sekian materi dari KB2. Saya beralih ke moderator. Oke, terima kasih Mas Bagas. Baik, teman-teman, Bapak tutor, itulah tadi pemaparan KB2 yang telah dipaparkan oleh rekan kami. Mungkin ini pemaparan yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 11. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan, karena ini secara daring, boleh dilakukan besok atau kapanpun di media sosial. Dan untuk Bapak dosen atau tutor, apabila ada tambahan yang ingin disampaikan dalam presentasi kelompok kami, mohon arahan dan bimbingan dari Bapak Ahmad Jayadi. Mungkin ada sedikit kata-kata dari kami. Jika kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Jika tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Bagaimanapun juga, teruslah bergerak. Kesimpulannya, kita tidak boleh diam, harus berusaha semaksimal mungkin. Mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya pasti banyak kekurangan, karena yang benar itu hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa. Saya tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiru kalam. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.